Bang Haris, kita tadi belajar Bung Hatta dan Bung Karno. Dunia politik kita hari-hari ini seberapa jauh atau sebetulnya masih ada lah nuansa-nuansa seperti yang tadi kita dapatkan? Politik hari ini itu dinodai oleh uang dan juga dinodai oleh manipulasi narasi atau image yang dibangun. Image bisa dibentuk, tapi kejujuran dan produknya nol. Nah, begitu juga dengan uang dijadikan sumber untuk kegiatan politik, dan kegiatan politik tujuannya uang. Jadi kekuasaan untuk uang, uang untuk kekuasaan. Saya bukan pesimis, saya sebetulnya mencoba menggambarkan, bahkan sampai di tingkatan masyarakat pun, kita suka dengar ada serangan fajar dan lain-lain, itulah sampai ternodainya itu sampai begitu. Jadi bukan sekedar jual beli di tingkatan atas, tetapi dalam soal mobilisasi untuk meraih jabatan politik atau posisi politik ada sampai di sana. Bagaimana politisi kita yang sekarang jadi orang istana? Hari-hari ini seperti itukah? Terlalu kontras dengan apa yang kita dengarkan keteladanan Bung Karno, Bung Hatta? Kita perlu untuk bicara tentang politik kenegarawanan. Politik tentang tadi Bung Karno dan Bung Hatta tadi memperlihatkan bahwa mereka hadir untuk saling melengkapi, mereka hadir untuk saling menjaga, mereka hadir untuk saling menutupi mungkin dalam derajat tertentu apa yang mereka tidak punya satu sama lain. Saya kira itu yang perlu sama-sama kita dorong ya. Misal kayak hari ini, kita melihat anak muda masuk politik banyak, ya kan? Kita perlu anak muda yang punya konseptual yang kuat, komparatif yang kuat. Bagaimana mereka tidak hanya menjadi ruang tunggu dalam gagasan pertempuran dunia, tapi jadi faktor dan aktor utama. Politik gagasan. Politik kita penuh gagasan tidak, Bang Haris? Di Google banyak gagasan. Kalau cuman gagasan, udah selesai bangsa ini. Pinter-pinter orang Indonesia itu. Bahkan ada yang menemukan vaksin, macam-macam. Jadi menurut saya hari ini justru keberanian Bung Karno, kejujuran Bung Hatta, itu justru ada di kelompok masyarakat hari ini. Yang berani mengambil resiko, berani bicara, berani tampil, berani bikin mural. Segala macam. Nah itu ada di kalangan masyarakat. Justru karena melihat situasi dari para pengambil kebijakan yang menggunakan kekuasaan politiknya itu justru berseberangan dengan apa yang Bung Karno perjuangkan sampai akhir hayatnya demi rakyat. Dibikin keputusan. Begitu di-challenge menggunakan mekanisme negara, ombudsman dalam kasus KPK, hasil ombudsmannya ditolak. Nah ini cuma contoh aja bagaimana Nana ya. Saya cuma mau bilang bahwa hari ini image yang dibangun, tetapi kerja dan kerjanya tidak punya relevansi dengan kebutuhan masyarakat, dan kritik dari masyarakat ketika kerja negara itu tidak tiba di tempatnya, itu justru ditolak, didinai, diingkari.